Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Parung sekaligus Kamabigus Gerakan Pramuka SMA Negeri 1 Parung, gugus depan 11031 11032 Pangkalan SMA Negeri 1 Parung, Kuartir Parung, Kuarcap Kabupaten Bogor. Yang terhormat Ibu Hajah Melwinda Fitri SPD MPD. Yang kakak banggakan adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 1 Parung kelas 10, 11, dan kelas 12. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutinitas mingguan kita, yakni kegiatan aktualisasi kepramukaan di SMA Negeri 1 Parung. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu curah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang saya banggakan, alhamdulillah di SMA Negeri 1 Parung sudah kita laksanakan aktualisasi kepramukaan untuk implementasi kurikulum 2013. Pada pertemuan yang lalu telah dilaksanakan materi di lapangan, yakni tentang materi peraturan baris berbaris untuk kelas 10, dan minggu ini dilaksanakan kegiatan di lapangan untuk kelas 11 dengan materi yang sama, yaitu peraturan baris berbaris. Dan untuk adik-adik siswa kelas 10 dan kelas 12, materi minggu ini di kelas ya, insya Allah nanti kita akan mempelajari mengenai fundamental gerakan pramuka. Sebelum kita memasuki materi kegiatan hari ini, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ekstra kurikuler pramuka merupakan ekstra kurikuler wajib pada kurikulum 2013 sesuai dengan Permendikbud RI nomor 63 tahun 2014, di mana dalam pelaksanaannya untuk ekstra kurikuler wajib pramuka ini dapat dilaksanakan menjadi 3 pilihan ya. Yang pertama yaitu dengan model blok dengan kemah blok, karena sudah hampir 2 tahun ini kita mengalami pandemi. Untuk kemah orientasi kepramukaan yang biasa dilaksanakan pada rangkaian masa orientasi peserta didik kelas 10 untuk 2 tahun ini belum dapat dilaksanakan. Cara yang kedua yaitu dengan cara aktualisasi kepramukaan yang saat ini kita laksanakan untuk di SMA Negeri 1 Parung. Jadi adik-adik diharapkan dapat mengikuti kegiatan aktualisasi kepramukaan baik yang dilaksanakan di lapangan maupun di kelas masing-masing. Pada kurikulum 2013 ini untuk ekstra kurikuler wajib pramuka, adik-adik minimal mendapatkan nilai dengan kategori baik ya. Jadi syarat untuk kenaikan kelas dan menjadi salah satu kelulusan yaitu harus mendapatkan nilai ekstra kurikuler wajib pramuka dengan kriteria minimal baik. Adik-adik yang berbahagia, baiklah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan membahas ya lebih
mendalam tentang fundamental gerakan pramuka. Fundamental gerakan pramuka itu berdasarkan Undang-Undang Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010 dan pendalaman anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka yang merupakan hasil Munas tahun 2013 nomor 11 /Munas /2013 dan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib yang merupakan terdapat pada Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Yang pertama itu yang perlu kita ketahui perbedaan antara gerakan pramuka dan pramuka itu sendiri dan kepramukaan. Yang pertama, gerakan pramuka. Apa sih itu gerakan pramuka? Gerakan pramuka merupakan organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Jadi gerakan pramuka merupakan organisasinya ya, organisasinya. Sedangkan pramuka itu sendiri merupakan individunya. Itu merupakan warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan dasa pramuka. Jadi pramuka itu merupakan manusianya ya, seperti itu. Kalau tadi dijelaskan sebelumnya gerakan pramuka merupakan organisasinya, pramuka itu merupakan orangnya ya, yang melaksanakan organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan kepramukaan. Kepramukaan merupakan segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kepramukaan, baik dengan nilai-nilai yang ada di kepramukaan, kemudian ada teknik kepramukaan dan sebagainya, itu dinamakan dengan kepramukaan. Selanjutnya pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan merupakan proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengawalan nilai-nilai kepramukaan. Jadi pada pendidikan kepramukaan ini nanti akan kita pelajari ya tentang nilai-nilai dan cara pengamalan nilai-nilai tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, asas dan fungsi gerakan pramuka. Gerakan pramuka berasaskan Pancasila. Jadi asas gerakan pramuka merupakan Pancasila. Kemudian gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, kemudian pengembangan pramuka, kemudian pengabdian masyarakat dan orang tua, dan yang terakhir melalui permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya, tujuan dari gerakan pramuka yaitu untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya, pendidikan kepramukaan. Jadi dalam pendidikan kepramukaan di sini ada dasar, kemudian kode kehormatan, kemudian ada kegiatan-kegiatan, ada nilai-nilai dan sistem among. Yang pertama, pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Jadi pendidikan kepramukaan ini berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup anggota pramuka. Selanjutnya, kode kehormatan gerakan pramuka. Kode kehormatan merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Kode kehormatan pramuka terdiri atas Trisatya dan Dasadharma. Jadi Trisatya dan Dasadharma itu merupakan kode kehormatan pramuka.
Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Jadi pramuka itu bersifat sukarela ya, tidak ada paksaan ya untuk kita menjadi seorang anggota pramuka. Kode kehormatan yang pertama yaitu Trisatya yang berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasar dharma. Selanjutnya kode kehormatan pramuka yang kedua selanjutnya yaitu Dasa Dharma Pramuka yang berbunyi, Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi demikianlah tadi tentang kode kehormatan pramuka ya. Jadi kode kehormatan itu ada Trisatya dan Dasa Dharma. Selanjutnya kegiatan pendidikan kepramukaan. Yang dimaksud dengan kegiatan pendidikan kepramukaan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Jadi di sini ada metode ya, metode yang digunakan dalam kegiatan kepramukaan. Metode kepramukaan di sini yang pertama yaitu pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, kegiatan belajar sambil melakukan learning by doing. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Yang keempat, kegiatan yang menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan. Yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang kedelapan, satuan terpisah antara putra dan putri. Ya, jadi metode kepramukaan ini sering kita nyanyikan ya dalam sebuah lagu. Kode kehormatan belajar melakukan, sistem berkelompok menarik dan menantang. Di alam terbuka hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah. Kali lagi kita nyanyikan tentang metode kepramukaan. Tanda kehormatan belajar melakukan, sistem berkelompok menarik dan menantang. Di alam terbuka hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah. Jadi dalam kepramukaan ini digunakan metode yaitu yang pertama pengamalan kode kehormatan, kemudian kegiatan belajar sambil melakukan ya. Jadi dalam kepramukaan ini bukan cuma teori ya, nanti juga dipraktekkan ya, teori tersebut dipraktekkan. Misalnya cara membuat tanduk ya, cara membuat tanduk itu dengan menggunakan tali dan simpul ya, seperti itu. Kemudian kegiatan yang berkelompok. Jadi dalam kepramukaan ini metode yang digunakan yaitu sistem berkelompok. Untuk tingkat penegak ya, itu ada yang dimaksud dengan sangga ya. Jadi nanti adik-adik akan
dibagi per sangga itu dalam mengerjakan suatu tugas ya atau latihan kepramukaan. Kemudian kegiatannya yang menantang ya. Jadi kegiatan pramuka ini sebetulnya sangat menantang ya, menantang. Kemudian kegiatan di alam terbuka ya. Jadi nanti kegiatannya di alam terbuka seperti tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum pandemi ya. SMA Negeri 1 Parung biasanya sebelum pandemi itu melaksanakan kemah blok ya, kemah orientasi kepramukaan yang biasa kita laksanakan di Buper Cimandala di Sukaraja ya, Cibinong. Kemudian kehadiran orang dewasa, yang dimaksud dengan kehadiran orang dewasa di sini didampingi oleh pembina ya, oleh pembina dan pelatih. Kemudian penghargaan berupa tanda kecakapan. Jadi bagi anggota pramuka aktif penegak ya, apabila sudah menempuh atau sudah mengisi SKU ya, SKU Bantara ya, itu sudah lulus untuk SKU Bantaranya, nanti akan diberikan penghargaan berupa tanda kecakapan. Itu kalau penegak ada Bantara ya, kemudian ada penegak laksana seperti itu. Jadi tanda kecakapan itu ada tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Dan yang terakhir yaitu satuan terpisah antara putra dan putri. Yang dimaksud terpisah di sini, jadi untuk pramuka, contohnya pramuka penegak ya di SMA Negeri 1 Parung, di sini kita satuannya sudah terpisah ya. Untuk putra itu kita ada gugus depan 11031 ya. Untuk putra terpisah dan untuk putri terpisah. Ada gugus depan 11032 untuk putri dan ambalannya pun terpisah. Ambalan Ki Raden Arya untuk putra dan ambalan Nyi Raden Arya untuk anggota putri. Seperti itu yang dimaksud dengan satuan terpisah. Selanjutnya untuk penilaian hasil pendidikan kepramukaan ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam sertifikat atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Jadi ini penilaian hasil pendidikan kepramukaan itu ini untuk anggota pramuka aktif ya. Untuk tingkat SMA ini penegak ya. Jadi nanti ada tanda kecakapan umum itu ada Bantara dan Laksana, dan kecakapan khusus itu keterampilan khusus. Selanjutnya cakupan nilai kepramukaan. Jadi untuk cakupan nilai kepramukaan ini hampir sama ya dengan nilai-nilai yang terkandung pada Trisatya dan Dasadharma. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nilai-nilai kepramukaan yang pertama yaitu pramuka itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai yang kedua yaitu kecintaan pada alam dan sesama manusia. Jadi seorang pramuka itu harus cinta pada alam dan sesama manusia. Yang ketiga yaitu kecintaan pada tanah air dan bangsa. Jadi kita seorang pramuka harus cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan. Jadi seorang pramuka itu harus disiplin ya. Disiplin, hadir tepat waktu di sekolah, tidak terlambat. Kemudian keberanian ya, berani karena benar, dan kesetiaan. Jadi pramuka itu harus setia ya, tidak boleh berkhianat ya. Jadi kita itu harus setia. Yang kelima, tolong menolong ya. Jadi kita itu harus tolong menolong sebagai seorang pramuka. Dan yang keenam, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi kita sebagai seorang pramuka ya harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan ya.
bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada kita dan dapat dipercaya. Kemudian yang ketujuh, jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Jadi seorang pramuka itu pikirannya harus jernih ya, tidak boleh kotor pikirannya, perkataannya juga harus bersih, harus jernih, dan perbuatannya juga itu harus jernih, harus bersih, tidak boleh melenceng dari norma-norma agama ya, norma-norma adat dan norma-norma yang berlaku di negara Republik Kesatuan Indonesia. Selanjutnya yang ke-8 itu hemat, cermat, dan bersahaja. Jadi seorang pramuka harus hemat ya, menghemat uang ya, menghemat air ya. Jadi jangan boros ya, kita itu harus hidup hemat, kemudian cermat dan bersahaja. Seperti itu. Dan yang ke-10, rajin dan terampil. Seorang pramuka harus rajin dan terampil ya. Jadi harus rajin belajar dan juga harus terampil. Selanjutnya sistem pendidikan kepramukaan. Jadi sistem yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan yaitu sistem AMONG ya. Sistem AMONG ini merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Seperti itu. Jadi sistem AMONG ini diambil daripada teologi pendidikan ya, yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama yaitu ing ngarso sung tulodo. Apabila di depan menjadi teladan, menjadi pionir di depan, menjadi contoh, menjadi uswatun hasanah ya. Kemudian yang kedua, ing maju membangun karso, apabila berada di tengah membangun kemauan ya. Jadi apabila kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita membaur ya, membangun kemauan. Dan yang ketiga yaitu turut uri handayani, di belakang dorong dan memberikan motivasi kemandirian. Jadi apabila kita berada di belakang, kita memberikan motivasi untuk maju ya. Seperti itu. Itu mengenai sistem AMONG dalam pendidikan kepramukaan. Selanjutnya akan kita bahas mengenai jenjang pendidikan kepramukaan ya. Jadi kepramukaan ini ada jenjangnya ya, mulai usia dari 7 tahun sampai dengan usia 25 tahun. Jenjang yang pertama yaitu dimulai dari siaga ya. Jadi siaga ini biasanya usianya usia sekolah dasar ya, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ini untuk kelas rendah. Kemudian yang kedua penggalang ini dimulai dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dari kelas tinggi sampai dengan sekolah SMP atau TS. Kemudian yang ketiga jenjang penegak ya, ini usia dari 16 tahun sampai 20 tahun. Penegak ini usia SMA ya atau MA. Dan yang keempat yaitu jenjang pandega ya. Pandega ini merupakan pramuka dewasa ya, dari usia 20 sampai dengan 25. Selanjutnya ini ada yang pertama jenjang siaga, usia 7 sampai dengan 10 tahun. Jenjang siaga ini menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan di lingkungan keluarga melalui kegiatan bermain sambil belajar. Jadi pada jenjang siaga ini ya, adik-adik anggota pramuka jenjang siaga usia sekolah dasar ya untuk kelas bawah ini menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan di lingkungan keluarga melalui kegiatan bermain sambil belajar. Jadi di jenjang siaga ini ya, jadi adik-adik kita ya yang masih berada di jenjang sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah, jadi bermain sambil belajar metodenya.
Kemudian jenjang yang kedua yaitu jenjang penggalan. Jenjang penggalan ini di usia 11 sampai dengan 15 tahun. Ya, yang penggalan usia 11 sampai dengan usia 15 tahun. Biasanya untuk tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ini untuk kelas atas ya, kelas atas yang sudah berusia 11 tahun sampai dengan siswa-siswi SMP atau MTS. Jadi pada jenjang penggalan ini menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan dalam rangka mempersiapkan diri untuk terjun dalam kegiatan masyarakat melalui kegiatan belajar sambil melakukan, seperti itu. Jadi tadi siaga itu bermain sambil belajar ya. Kalau penggalan di sini sudah mulai ada peningkatan ya. Jadi melalui kegiatan belajar sambil melakukan, learning by doing. Dan yang ketiga yaitu jenjang penegak. Dimulai dari usia 16 sampai 20 tahun. Ini usia masa-masa SMA ya, seperti adik-adik ya, sekarang sudah sekolah di SMA Negeri 1 Parung ya, kelas 10, 11 dan kelas 12. Pada jenjang penegak ini menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan agar dapat ikut serta membangun masyarakat melalui kegiatan belajar, melakukan, bekerja kelompok dan berkompetisi. Ya. Jadi di sini adik-adik, siswa-siswi kelas 10, 11 dan kelas 12 ya, sudah mulai masuk ke jenjang penegak. Ya. Jadi jenjang penegak ini menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan agar dapat ikut serta membangun masyarakat melalui kegiatan belajar, melakukan, bekerja kelompok dan berkompetisi. Ya, ini istilah penegak ya. Diambil dari kiasan romantika perjuangan bangsa Indonesia tahun 1945. Jadi masa penegakan kemerdekaan. Jadi istilah penegak itu diambil ya dari perjuangan bangsa kita ya pada tahun 1945, yaitu masa menegakkan kemerdekaan. Kemudian masa penegak adalah masa transisi menuju kedewasaan dan menegakkan jati diri. Jadi di usia sekarang ya adik-adik ya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Parung merupakan masa-masa transisi ya menuju kedewasaan dan menegakkan jati diri. Jadi di masa-masa ini merupakan masa-masa yang krusial. Diharapkan adik-adik jangan sampai salah bergaul ya, salah jalan ya. Mudah-mudahan semuanya istiqomah ya, berada pada rel yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan penegak merupakan anggota muda ya, usianya 16 sampai 20 tahun. Digolongkan ke dalam kelompok remaja awal dan remaja madya. Jadi sekali lagi ya, karena adik-adik ini sekarang berada pada masa-masa anggota muda ya, di usia 16 sampai 20 tahun. Maka dari itu berhati-hatilah dalam bergaul seperti itu. Kemudian karakteristik usia penegak tadi sudah dijelaskan ya. Usianya itu 16 sampai 20 tahun. Jadi di sini karakteristiknya ingin bebas dari pengaruh orang tua, kemudian mulai membentuk jati diri ya, kemudian mulai membangun idealisme sendiri, memiliki semangat yang kuat ya. Jadi semangat dalam belajar yaitu harus kuat, kemudian ada kecenderungan agresif, kemudian agak sulit dicegah kemauannya bila tidak melalui kesadaran rasionalnya ya. Pada dari itu dari sekarang dijaga ya kesadarannya, kemudian suka berdebat dan belajar menangani hubungan interaksi dengan lawan jenis ya. Seperti itu.
Selanjutnya di sini ada tujuan utama pembinaan penegak ya. Tujuan utama pembinaan di usia penegak. Sini ada 4 tujuan utama ya untuk pembinaan penegak. Adalah yang pertama yaitu untuk mengembangkan karakter dan intelijensia. Ya, jadi adik-adik di sini ya akan dibina karakter dan kecerdasannya dibina. Kemudian hasta karya dan keterampilan. Jadi nanti akan ada kedepannya ya untuk latihan-latihan ya, keterampilan tentang kepramukaan atau hasta karya atau prakarya ya. Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian kesehatan dan kekuatan ya. Jadi pada usia penegak ini kesehatan dan kekuatan fisiknya dilatih agar sehat. Kemudian pengabdian pada masyarakat dan sikap kewarganegaraan. Jadi pada usia penegak ini ya adik-adik nanti akan dibina ya, akan dilatih agar dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan bersikap sebagai negarawan seperti itu. Dan yang keempat yaitu jenjang pandega. Jenjang pandega ini usia 21 sampai dengan 25 tahun. Menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan agar ikut serta membangun masyarakat melalui kegiatan masyarakat. Ya, jadi nanti apabila adik-adik sudah lulus ya, SMA ya, mungkin nanti ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Di perguruan tinggi itu biasanya ada saka ya, ada satuan karya ya, nanti untuk jenjang karir adik-adik ya, untuk jenjang pandega seperti itu di usia 21 sampai usia 25 tahun. Ya, demikianlah materi yang dapat kakak sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Sekali lagi tetap jaga kesehatan ya, dijaga protokol kesehatan, dan kakak ucapkan selamat berjuang pada adik-adik kelas 12, insya Allah yang minggu depan ya, tanggal 21 akan mengikuti kegiatan ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Marilah kita doakan semoga kakak kelas ya, kelas 12 khususnya mendapatkan nilai yang terbaik dan diberikan kemudahan di dalam mengikuti ujian sekolah tahun ini. Terima kasih, dari kakak cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. 3 kali itu pramuka.